Selamat datang di video saya. Kali ini kita akan jalan-jalan sambil menonton konten saya. Kita akan membahas kelas pengereman. Lima poin penting pengereman biar tidak blok. Yang pertama, minyak rem. Banyak minyak rem yang berkualitas, tapi lebih baik sesuai ATPM atau pabrikan. Ada yang minyak rem yang lebih mahal, tetapi harga juga mahal. Standarnya minyak rem itu wajib ya, harus, tidak boleh kosong. Minyak rem itu sangat penting untuk komponen sepeda motor. Jadi itu tips pertama untuk merawat pengereman motor kalian. Itu trik dan tips ya. Jadi kalau minyak rem itu kan memang terbuat dari minyak, karena untuk tujuannya untuk itu, jadi tidak ada gesekan besi kan, jadi agar lunak. Jadi ibaratnya itu kalau kita naik, kalau rem itu kalau tidak ada minyaknya, itu gesekan antar besi itu bahaya. Intinya perawatan minyak rem itu harus fresh, dan minimal itu harus standar pabrik lah, standar pabrikan ya. Jadi kalau teman-teman, kalau minyak rem itu wajib ya, harus teliti, harus dicek, sering-sering dicek ya. Itu kan suhu minyak itu kan ada yang dot 4 atau dot 3, itu istilah di minyak rem ya. Untuk motor non ABS itu dikuras itu minimal satu tahun. Kalau ABS itu di bawah 1 tahun. Takutnya modul ABS-nya itu kan nggak murah, jadi kalau sekali kena itu wah bisa parah gitu motor kalian gitu. Kalau itu aja modulnya itu, kalau motor seperti Ninja Motorsport itu 3 juta. Jadi harus hati-hati lah. Yang kedua, poin kedua, kampas rem. Ada kampas rem itu sebenarnya lebih baik itu diganti kalau sudah habis, cengkramnya habis. Nah, kalau kalian tetap dipaksakan itu, apalagi kalau rem cakram itu piringannya bisa kena gitu. Jadi sangat bahaya gitu kalau buat teman-teman
harus diperhatikan itu kampas rem. Jadi kalau bunyi ngikik itu bahaya, bikin motor kurang pakem, kemudian juga cepat rusak ya. Kalau di tromol pun juga sama, bedanya kan kalau cap di tromol itu lebih ngejepit lah, digesekin lah ibaratnya. Kalau jadi hati-hati juga ya buat teman-teman ya, untuk kampas rem itu harus, kalau rasa nggak pakem ganti aja, jangan terlalu lama karena bahaya itu. Untuk kapal rem itu biasanya penyesuaian, kalau remnya sudah harian itu 2-3 hari itu melacak kram itu. Jadi kayak perkenalan, jadi ibaratnya kalau kampas rem baru dan kampas rem baru itu pasti ada gripnya itu beda itu butuh waktu sehari lah. Jadi itu pakai rem tenang-tenang aja. Jadi buat teman-teman ya, perbedaan bahan kampas rem itu juga ada perbedaan, ada yang organik, ada yang bahan Hypervolt. Pinter itu sinter itu seperti proses pembuatan ya. Kalau organik itu lebih alami, maksudnya bahan-bahannya bahan normal, enggak kayak ibaratnya kayak rumput sintetis sama rumput biasa kan beda. Nah seperti itu aja. Jadi jenis-jenis kampas rem itu seperti itu. Kalau saya sih lebih menyarankan buat teman-teman itu kampas rem itu tetap pabrikan aja, kalau nggak mau neko-neko ya. Tapi kalau mau cari yang mahal ya monggo. Kalau center itu biasanya buat balap, buat motor racing itu. Kalau standar dari yang organik udah cukup. Mau upgrade nggak masalah, tinggal duitnya beda. Yang ketiga itu adalah selang rem. Jadi kalau ini kita bahas yang ukuran standar aja ya, jadi nggak usah ya mau upgrade modifikasi itu nantilah topik selanjutnya. Yang poin ketiga itu selang rem itu harus ya, remnya itu panas itu standar dari karet itu bisa titik melarnya. Jadi kalau ngerem kembang melar. Kalau kalian turun dari puncak atau jalan terus itu akan melar. Jadi ada teknik. Kalau standar itu rata-rata selang rem itu rata-rata standar terbuat dari karet ya. Tapi enggak karet itu fleksibel dan punya titik lemahnya. Titik ini kuat, titik sini enggak kuat, jadi itu karet itu mudah melar ya. Jadi itu memang pabrikan memang sengaja membuat
bagus ya untuk pasar Indonesia. Kedua, cara bawa lu, jadi jangan bawa cara kalian itu menggunakan motor ya. Oke, kalau kalian lancar-lancar jangan tahan rem, tapi lancar ya jangan lancar ya remnya jangan terlalu sering kalau pengen awet ya. Yang keempat itu adalah master rem. Yang poin terpentingnya adalah perawatan. Kadang keluhan itu banyaknya selnya jebol, yang kedua kotor, yang ketiga itu human error, pekerjaan bengkel bisa jebol, pemakaian juga bisa kalau standar terus hasilnya bisa rusak. Kalau master rem itu biasanya harus tahan rem, itu harus perawatan seal master rem itu harus diperhatikan, dibersihkan sebulan sekali tergantung. Kalau sering ya seminggu sekali lah. Kalau si master dan bocor mending diganti. Kalau cuma kemasukan angin itu bagian seal itu kan karet ya, jadi kita nggak tahu kelemahannya ya. Ada kalipernya juga. Kalau minyak rem juga masuk sealnya bocor atau kemasukan air, jadi tekanan itu kayak merasa ada angin ya gitu, kayak kalian naik motor kopling lah. Lebih saran saya atau bengkel perawatan dan komponen lain ya. Jadi buat teman-teman ya harus diperhatikan. Kalau ngebut harus perhatikan remnya juga, jangan asal banyak ngerem, itu kan bisa merusak itu juga harus membahas perawat. Yang terakhir ada kaliper. Motor standar itu perawatannya kuras minyak rem, biar rem lu nggak ndut-ndutan. Bracketnya tuh harus dikasih grease atau kasih glue biar rem itu ada gripnya. Pembersihan kampas rem, jadi harus diperhatikan ya untuk tip merawat pengerem motor ya. Yang lebih baik teliti daripada merawat motor, karena itu kan itu peduli pada motor kalian ya. Kalau kalian teliti perjalanan kemana-mana kalau dipakai area, jadi memang harus sangat teliti. Poin-poin yang tadi saya hari ini cukup ya, kasih tip buat kalian, tidak usah masuk ke dunia modifikasi. Ini kita bahas tadi untuk pabrik standar ya. Jadi see you next video, goodbye.